Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heri Mirhan, CGP Angkatan 7, Kota Bandar Lampung. Saat ini saya mengajar di SMP Lazo de Haura. Pada kesempatan ini saya menjadi observer dalam kegiatan coaching teman CGP saya, Bapak Maulidin Hadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah saya sehat. Baik. Nah, hari ini saya akan mengobserver Pak Maulidin dalam proses coaching. Namun sebelum itu saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Maulidin. Ya. Yang pertama tentang rubrik penilaian, apa yang Pak mau sampaikan dulu? Saya di rubrik penilaian ini akan menggunakan sesuai apa tidak dengan alur tirta yang antara lain tujuan sesuai dengan identifikasi, kemudian rencana dan terakhir tanggung jawab. Nah, itu yang akan menjadi alur dari rubrik penilaian. Oke, baik. Kemudian yang kedua, bagaimana nih kompetensi yang spesifik yang akan Pak mau observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, sedangkan kompetensi yang spesifik yang ingin saya gali adalah menggunakan kata-kata kunci dalam mengajukan pertanyaan. Baik. Nah, kemudian Pak Maulidin, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Indikatornya yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu membantu mengingat, kemudian merenung dan merangkai fakta sehingga dapat menemukan apa yang terjadi sesungguhnya dengan coaching yang akan saya gali pada hari ini. Baik. Assalamualaikum Pak Mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini mengganggu waktunya. Ya boleh Pak. Izin mau berdiskusi Pak Mau terkait dengan hal-hal yang saya rasakan di sekolah baru ini Pak Mau. Ya apa permasalahannya Pak? Sampaikan. Ya saya ada kesulitan terutama di adaptasi. Kenapa? Karena belasan tahun selama ini saya mengajar di swasta dan ini memang banyak hal yang berbeda dari swasta dan sekarang saya pindah ke negeri. Oh iya itu. Jadi apa dari diskusi dari hal yang disampaikan oleh Pak Junitiska ini harapannya nanti apa yang ingin dicapai dari pembicaraan kita pada hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi Pak Mau, saya ingin menemukan solusi terkait dengan persoalan saya yang kesulitan adaptasi seperti itu. Oh ya silakan Pak Rodri Pak. Berarti mencari solusi supaya nanti Bapak dapat beradaptasi di sekolah baru Bapak ya. Betul Pak. Ya. Jadi di sekolah baru Bapak ini Bapak telah melakukan sudah sejauh mana Bapak melakukan komunikasi dengan teman-teman sejauh Bapak? Ini yang menjadi kesulitan saya Pak Mau, kenapa memang saya itu sifatnya adalah orang yang tidak rajin ya mengajak orang berbicara terlebih dahulu. Dan itu juga yang menjadi kesulitan saya. Kenapa? Karena saya memang kesulitan berbau. Jadi kalau di swasta pun saya biasanya memang butuh waktu yang nggak langsung cepat ya, tapi karena di swasta itu guru-gurunya lebih welcome rupanya timbang di negeri ini yang sebenarnya saya duluan nih yang harus menyapa seperti itu. Oh iya betul ya. Jadi artinya Bapak sudah melakukan komunikasi, tetapi memang karena karakter Pak Joni memang kesulitan, artinya memang karakternya tidak suka untuk berbaur gitu kan. Jadi begini, memang ada perbedaan sebenarnya di sekolah negeri sama di sekolah swasta. Sebenarnya Pak Joni Piska itu pada dasarnya tentulah memiliki kompetensi karena tadinya kan dari sekolah yang swasta. Di sekolah swasta itu kan ada kompetensi yang harus selalu ditingkatkan dari hari ke hari. Nah di sekolah negeri ini bagaimana supaya Pak Joni Piska dapat menunjukkan kompetensi-kompetensi itu di sekolah negeri sehingga nanti Bapak di sekolah nanti dapat diterima, dapat diakui oleh teman-temannya. Apa-apa contoh-contoh yang akan Bapak lakukan supaya Bapak nanti bisa diterima kira-kira di sekolah yang sekarang yang baru ini? Baik, ada beberapa memang rencana yang sudah saya tulis ya Pak Mau, yang sudah saya rencanakan, ada yang sudah saya lakukan, namun juga banyak yang belum saya lakukan ya. Memang saya menyadari perbedaan antara
swasta dan negeri. Saya harus memahami juga karakter teman-teman saya yang baru. Iya, betul. Nah, saya nggak bisa memaksakan misalkan semua program, semua pemikiran saya yang ada terus saya terapkan Di sekolah memang di yang baru. negeri ini harus perlahan seperti itu. Ya, Dan memang betul. kita harus berbaur ya. Mau tidak mau tegur sapa itu harus dimulai duluan. Betul. Yang di swasta tidak ada misalkan senioritas, tapi di negeri ini memang Harus ada, yang senior ya. itu harus kita tegur duluan. Betul Seperti ya, mungkin itu seperti saya itu. sudah mulai menyadari dan ada beberapa rencana ya, contohnya saya selalu ikut nanti seperti rapat, seperti termabat tadi kamu saya biasa di swasta apa namanya membina OSN itu matematika, Matematika. IPA, tapi begitu di negeri diminta untuk Multi talenta. diminta untuk sebagai guru pendamping, sebagai pelatih untuk lomba gambar bercerita, ya saya mau tidak mau harus gitu. Jadi saya harus belajar beradaptasi dari segala hal. Nah, nanti juga akan berkolaborasi juga dengan peserta didik, dengan orang tua seperti itu. Lalu juga nanti saya akan bagaimana mengajak rekan-rekan yang saya rasa punya satu pemikiran dulu Pak mau, jadi ada yang nanti teman-teman yang saya coba ajak ikut jadi guru penggerak seperti itu ya, sehingga makin terbuka, jadi pemikirannya lebih luas lagi seperti itu. Tapi memang harus dilakukan secara perlahan. Iya betul, tadi yang udah Bapak lakukan, tadi juga ada yang belum Bapak rencanakan. Tadi kira-kira seperti apa rencana yang akan Bapak rencanakan untuk ke depannya, supaya nanti yang tadinya Bapak tidak bisa kesulitan dalam beradaptasi, guru-guru itu akan menjadi memahami, oh berarti Pak Joni Tiska ini memang karakternya seperti itu. Memang karakternya, jadi guru-guru teman-teman sejawat itu lebih memahami karakter orang-orang. Kalau selama ini kan berarti Pak Joni Tiska harus memahami karakter orang, sedangkan guru-guru di sana belum tentu dia bisa memahami karakter Pak Joni. Jadi bagaimana ke depannya supaya rencana apa yang Bapak lakukan supaya nanti guru-guru di sana juga memiliki pemikiran bahwa orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Gitu. Iya, baik. Saya akan melakukannya tidak terburu-buru ya Pak, Ya. tapi saya rencanakan itu setiap pekannya saya akan mengadakan pertemuan dengan beberapa guru dari berbagai jenjang ya, artinya supaya mereka memahami juga bahwasanya sifat saya itu memang pendiam tapi aktif gitu loh, mau membantu dan sebagainya. Mungkin itu yang tidak terlihat kalau saya tidak tegur sapa, tapi kalau saya melakukan pendekatan individu ya, saya akan rencanakan secepat mungkin. Itu mungkin secara bertahap akan memahami mereka dan saya juga akan memahami mereka dan mereka memahami saya seperti itu. Oh iya betul, itu apa namanya langkah-langkah yang bagus itu Pak nanti. Kemudian di samping itu kira-kira menurut Pak Joni apalagi supaya apa namanya bisa digali potensi-potensi dari teman Bapak tadi. Bapak tadi itu sudah akan melakukan memulai komunikasi dengan orang-orang yang memiliki sejalan dengan pemikiran dengan Pak Jon. Kemudian apalagi kira-kira yang harus Bapak Joni apa namanya gali dari potensi dari teman-teman? Saya akan mengawali dengan praktik baik ya. Jadi saya akan beri kesempatan mereka untuk melihat praktik yang saya lakukan di kelas maupun di sekolah. Begitupun saya pun harus mau meluangkan waktu untuk melihat praktik baik yang mereka lakukan sehingga mendapatkan pendekatan secara individu, mempercepat adaptasi saya sehingga mereka juga memahami bahwasanya kami ini saling mengisi dan saling memiliki kompetensi yang dibutuhkan seperti itu. Iya. Oke, betul, itu memang benar Pak, itu ada langkah-langkah supaya teman-teman kita di saat tempat yang baru itu memahami karakter kita sesungguhnya, dan kita dengan secara tidak langsung memiliki potensi, akan menunjukkan potensi-potensi praktik-praktik positif, praktik-praktik baik kepada teman-teman, kepada rekan-rekan sejawat. Selain tadi yang telah Bapak lakukan, apalagi kira-kira supaya Bapak bisa benar-benar teman-teman Pak yang di baru Bapak ini bisa memahami karakter Pak Joni sesungguhnya. Memang betul Pak Joni sudah memahami karakter dari teman-teman dari rekan sejawat Bapak yang baru ya. Nah sekarang ini supaya teman-teman itu bisa memahami karakter Pak Joni ini, apalagi yang harus Pak Joni lakukan di sekolah Bapak? Selain dari Bapak sudah melakukan praktik baik. Ya, tentunya saya harus berbaur ya Pak. Jadi setiap apapun kegiatannya biasanya saya itu memang berkesan efektif ya. Maksudnya kalau ada kegiatan misalnya makan-makan dan lain sebagainya, saya tuh biasanya tidak mau bergabung karena
ada kegiatan di luar, Ya, betul. ya, atau terus ada tugas yang harus saya selesaikan. Nah ini yang juga yang membuat stigma mereka, Pak Joni ini pendiamnya, sombongnya dan sebagainya. Ini yang harus memang saya buat program, saya ubah dan sebagainya, sehingga ya saya harus meluangkan waktu gitu, bagaimana saya bisa berbaur mereka kepada mereka dalam kegiatan apapun. Iya betul Pak. Jadi Pak Joni nanti akan mulai berbaur, artinya sudah mulai melebur dengan setiap kegiatan di luar dari kegiatan pembelajaran, mulai dari ada kegiatan makan-makan. Kapan kira-kira Bapak akan memulai semua itu? Dimulai dari mana Bapak akan memulai itu sehingga nantinya teman-teman itu dapat welcome dengan keadaan Pak Joni? Baik, sebenarnya sudah ada yang beberapa yang saya lakukan ya, tapi memang tidak terprogram, misalkan waktunya harus konsisten dan sebagainya. Tapi nanti akan saya jadwalkan Pak Mo. Insya Allah ini sudah di akhir bulan ya, insya Allah awal bulan depan program itu sudah ada dan program itu sudah saya jalankan, sehingga nanti ada waktu efektif up-nya setiap pekan saya harus melakukan apa seperti itu ya. Pekan ini saya melakukan pendekatan individu, pekan ini misalkan ada kegiatan apapun saya harus melaksanakan dan sebagainya. Dan itu tadi ya, contoh saya berbaur, misalkan saya diminta pertanggungjawaban dengan kegiatan apapun, saya nggak pilih-pilih dulu, saya akan mencoba semuanya walaupun itu bukan di bidang saya Pak Mau. Jadi insya Allah pekan depan sudah mulai terlaksana. Ya, pekan depan Pak Joni sudah mulai melakukan berbaur dengan dengan individu. Kemudian setelah Bapak melakukan komunikasi berbaur dengan individu salah satu, mungkin 1-2 individu dengan skala besar. Mungkin nanti perlunya dengan skala besar. Kapan waktunya biasanya Bapak melakukan dengan skala besar? Mungkin dengan seluruh rekan-rekan guru di sekolah baru yang telah Bapak lakukan. Iya, kalau di sekolah itu memang ada rapat rutin bulanan ya Pak Mau. Jadi nanti juga saya meminta ruang dan waktu pada atasan juga kolaborasi, sehingga memang saya mendapatkan ruang diskusi juga ya, merencanakan sesuatu. Jadi kalau rapat itu biasanya kan evaluasi, tapi biasanya kalau di swasta kan bukan hanya evaluasi ya, tapi apa yang akan dilakukan ke depan. Kalau evaluasi kan sifatnya mengevaluasi yang sudah ada ya, memahami apa yang sudah ada atau mereview apa yang sudah ada. Tapi nanti coba kami melakukan hal yang baru, yaitu melakukan apa yang harus dilakukan ke depan, sehingga nanti terjadi interaksi, misalkan menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, sehingga lebih terbuka lagi antara satu sama lain, seperti itu Pak. Iya betul sekali itu Bapak. Jadi memulai menyampaikan visi dan misi di akhir dari rapat. Jadi jangan hanya evaluasi, tetapi ada refleksi ya, dari setiap akhir rapat itu Bapak mengutarakan, sehingga mudah-mudahan Pak, dengan langkah-langkah yang tadi telah Bapak lakukan, akan Bapak rencanakan, kemudian waktunya juga Bapak sudah mengatur schedule waktunya, permasalahan Bapak ini akan terselesaikan, akan mudah Pak Joni Piska berkolaborasi, bersinergi dengan guru-guru. Karena saya yakin Pak, ada sekali lagi saya bilang, di sekolah swasta dengan sekolah negeri itu pastinya ada perbedaan. Tapi di sekolah negeri ini kita harus lebih memahami karakter. Jadi mudah-mudahan Pak, dengan rencana, kemudian dengan aksi jadwal-jadwal yang telah Bapak lakukan tadi, akan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah Bapak hadapi. Mudah-mudahan Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dapat waktunya Pak. Ya, terima kasih Pak Joni Piska. Mudah-mudahan permasalahan dapat terselesaikan. Baik Pak Maulidin, saya sudah mendengarkan praktikus Pak Maulidin. Ya. Saya sebagai observer akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, silakan. Yang pertama, apa nih yang sudah Pak Maulidin lakukan sehingga Pak Maulidin dapat mencapai indikator pengembangannya? Saya tadi sudah menggunakan alur coaching Tirta ya. Saya sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian saya sudah menanyakan rencana, dan saya sudah menanyakan juga tanggung jawab yang terhadap coaching saya. Itu indikator yang saya kembangkan. Oke, baik. Nah, Pak Mau, saya menyampaikan hasil observasi selama Pak Mau melakukan coaching. Yang pertama, tadi sudah luar biasa, Pak Mau sudah melakukan coaching, kemudian
dengan bahasa yang santun pada polisi, dan Pak Mau juga sudah mengembangkan bagaimana dengan mengamalkan Al-Tirta itu sangat luar biasa. Nah selanjutnya yang terakhir, kompetensi apa nih yang Pak Mau ingin kembangkan ke depannya? Tadi saya mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu saya harus membantu. Saya harus membantu mengingat, kemudian saya harus merancang, dan saya harus merangkai fakta sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan dari coach saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mau, luar biasa, sangat senang sekali bisa berbincang dengan Pak Mau berkaitan dengan praktik coaching. Ya, Terima kasih Pak.